Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Endang Widayatse yang membahas bab 3 materi bahasa Indonesia kelas 11 kurikulum merdeka. Menggali nilai sejarah bangsa lewat cerita pendek. Memahami teks narasi berupa cerita pendek dengan tema mengenal sejarah bangsa Indonesia. Materi ini yang akan kita bahas. Kalian akan mempelajari salah satu jenis karya prosa, yaitu cerita pendek atau cerpen yang mempunyai latar belakang sejarah bangsa Indonesia. Kemudian kalian akan mengembangkan keterampilan menulis dengan menulis sebuah cerpen berdasarkan pengalaman pribadi. Bab ini akan diakhiri dengan menulis sebuah resensi untuk menilai sebuah karya cerpen layak dibaca atau tidak. Ini saya beri beberapa ilustrasi peristiwa sejarah di Indonesia pada masa menjelang dan sekitar kemerdekaan. Ilustrasi yang pertama yaitu saya beri clue, pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Ilustrasi yang kedua yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Ilustrasi yang ketiga clue-nya adalah foto pahlawan Bung Tomo. Pilih salah satu peristiwa sejarah yang ada dalam ilustrasi tersebut dan temukan informasi lengkap tentang peristiwa tersebut. Untuk membantu kalian memperoleh informasi secara lengkap mengenai ilustrasi yang kalian pilih, kalian bisa minta bantuan Google. Cerpen. Cerita pendek atau cerpen adalah kisahan pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi atau pada suatu ketika. Berikutnya adalah ciri-ciri cerpen. Ciri cerpen yang pertama yaitu selesai dibaca kurang dari 10 menit. Kemudian ciri cerpen yang kedua yaitu fokus hanya pada satu tokoh utama. Ciri yang ketiga menceritakan satu peristiwa penting yang dialami tokoh. Ini saya beri contoh cerpen yang berlatar belakang sejarah karya Faisal Odang, judulnya Mengapa Mereka Berdoa Kepada Pohon. Silahkan kalian pindah URL-nya atau barcode-nya. Setelah kalian nanti baca cerpen ini, kemudian kalian identifikasi apakah cerpen ini memiliki ciri-ciri sesuai yang kita bahas tadi. Dan cerpen ini saya ambil dari buku Cerdas Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia kelas 11 bab 3. Nah, untuk memudahkan kalian mengidentifikasi cerpen ini sudah sesuai dengan ciri-ciri cerpen yang kita bahas tadi, bisa kalian lakukan berdiskusi dengan teman sebangku kalian. Menganalisis unsur-unsur intrinsik pembangun cerita pendek. Unsur intrinsik yang pertama, tema. Tema adalah gagasan utama suatu cerita.
Tema dapat ditemukan dengan melihat pikiran-pikiran pokok dari cerpen tersebut. Unsur intrinsik yang kedua, yaitu tokoh utama, adalah tokoh yang ditampilkan secara terus-menerus atau paling sering diceritakan. Tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali saja dalam sebuah cerita. Unsur intrinsik yang ketiga, yaitu penokohan, adalah cara penulis menggambarkan tokoh. Dalam cerita ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis, dan ada tokoh campuran. Tokoh protagonis adalah tokoh yang mewakili sifat-sifat baik sebagai manusia dan sebaliknya adalah tokoh antagonis. Sedangkan tokoh campuran adalah tokoh yang mewakili perwatakan baik dan buruk. Unsur intrinsik berikutnya yaitu 4. Sudut pandang pencerita, yaitu kedudukan penulis dalam cerita. Sudut pandang pencerita dibagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama, pengarang ikut terlibat dalam cerita. Biasanya pengarang menggunakan kata ganti aku. Sudut pandang orang ketiga yaitu saat pengarang ada di luar cerita. Biasanya pengarang menggunakan kata ganti dia. Unsur intrinsik yang kelima yaitu alur cerita, sering pula disebut plot. Alur cerita merupakan rangkaian-rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa yang memperlihatkan sebuah hubungan sebab akibat. Dalam cerita terdapat 5 tahap alur. Yang pertama, tahap pengenalan atau orientasi. Yang kedua, tahap kemunculan konflik. Yang ketiga, tahap konflik. Ini memuncak. Disebut juga dengan klimaks. Yang keempat, tahap konflik mulai menurun atau yang sering disebut dengan anti klimaks. Yang kelima, tahap penyelesaian atau resolusi. Unsur intrinsik yang ke-6 yaitu latar adalah segala keterangan, petunjuk, dan acuan yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana terjadinya suatu peristiwa dalam karya sastra. Yang ketujuh yaitu gaya bahasa adalah bagaimana pengarang menggunakan bahasa yang tepat sehingga bisa menampilkan suasana seperti sedih, gembira, menyeramkan, romantis, atau suasana penuh sindiran. Penggunaan bahasa yang tepat akan membuat penggambaran suasana yang mendukung jalannya cerita. Yang ke-8 yaitu amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Amanat biasanya disampaikan oleh penulis secara tersirat. Saya beri contoh cerpen yang berlatar belakang sejarah karya Budi Dharma, judulnya Tukang Cukur. Kalian pindah QR atau barcode-nya, setelah itu kalian cari unsur intrinsiknya. Sama, ini cerpen saya ambil dari buku paket Cerdas Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia kelas 11 Kurikulum Merdeka bab 3.
mengidentifikasi dan mengaplikasikan nilai-nilai dalam cerita pendek. Ini termasuk unsur ekstrinsik. Nilai yang pertama yaitu nilai moral, biasa disebut juga dengan etika, yaitu penilaian baik buruknya perilaku seseorang. Contohnya, ada manusia yang jujur, rendah hati, punya integritas, punya kepedulian kepada sesama. Nilai yang kedua yaitu nilai sosial. Ini berkaitan dengan bagaimana seorang manusia menjalin hubungan dengan manusia lain dalam suatu masyarakat. Contoh, dalam masyarakat kadang memunculkan nilai-nilai kebaikan, kemanusiaan, sikap saling tolong, kadang juga terjadi konflik. Nilai berikutnya yang ketiga adalah nilai politik. Ini berkaitan dengan bagaimana suatu masyarakat hidup dalam aturan dan ketentuan suatu negara dan pemerintahannya. Yang keempat, nilai budaya berkaitan dengan kebiasaan atau tradisi yang berlangsung di suatu masyarakat yang mungkin tidak berlaku di masyarakat lain. Contoh nilai budaya seperti suku Baduy yang sangat memegang teguh ajaran pada sukunya, seperti menggunakan pakaian hitam atau putih. Nilai-nilai berikutnya yang nomor 5 yaitu nilai agama. Ini berkaitan dengan aturan dan ketentuan dari agama-agama yang ada yang nilainya berbeda antara masing-masing agama. Nah, ini adalah saatnya kita nanti akan menulis cerita pendek berdasarkan kejadian sehari-hari. Pada bagian ini kalian akan diajak untuk merancang dan menuliskan cerpen berdasarkan pengalaman sehari-hari, baik yang dialami diri sendiri maupun oleh orang lain dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Untuk mengerjakan tugas menulis cerpen pendek, kita harus memperhatikan ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, cerpen yang ditulis itu memenuhi syarat cerpen yaitu kurang dari 10.000 kata dan selesai dibaca kurang lebih 10 menit. Kemudian berikutnya yang kedua, fokus pada satu tokoh utama dan mengangkat satu permasalahan penting yang dialami oleh tokoh. Yang ketiga, tema diangkat dari kejadian sehari-hari, baik yang kalian alami sendiri atau dari orang lain. Ketentuan yang keempat, terdapat salah satu nilai kehidupan yang terkandung pada peristiwa tersebut. Entah itu nilai moral, agama, sosial, atau budaya. Berikutnya, yang kelima, tentukan latar tempat dan latar waktu yang akan digunakan dalam cerita pendek tersebut. Yang keenam, susunlah alur cerita dengan memperhatikan 5 tahapan, yaitu tahapan pengenalan, kemunculan konflik, konflik memuncak, konflik menurun, dan penyelesaian. Ketujuh, perhatikan gaya bahasa untuk membuat cerita lebih hidup.
Berikutnya, kita buat kerangka karangan terlebih dahulu sebelum kamu nanti menulis cerita pendek. Setelah dibuat kerangka karangan baru kita kembangkan menjadi sebuah cerita pendek. Yang kesembilan, tulisanmu akan dipajang di kelas dan siswa lain akan menulis resensi berdasarkan cerpen yang kalian buat. Jadi nanti karyamu yang meresensi adalah teman kalian sendiri. Dan tulisan atau karyamu itu sudah layak untuk dibaca atau tidak. Nah, ini saya beri contoh cerpen yang ditulis dari hasil pengalaman pribadi. Silahkan kalian pindai barcode ini dan contoh-contoh cerpen yang ada di barcode ini saya ambil dari internet. Terus ikuti konten-konten saya yang membahas materi-materi bahasa Indonesia kurikulum Merdeka baik kelas 10 maupun kelas 11. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.